Oke, kembali lagi sama gua di sini. Jadi di video kali ini gua udah bersama iPhone terbaru saat ini yang udah dikeluarkan oleh Apple di tahun lalu ya, 2021. Ini adalah iPhone 13 Pro yang warna Sierra Blue sesuai sama boxnya ya. Varian storage-nya ini yang 128 GB yang basicnya, dan ini dibeli secara langsung di salah satu toko besar di Jakarta dengan harga 17.500.000 aja. Jadi ini iPhone X Inter ya, iPhone X Inter 13 Pro. Dan ini yang ZPA regionnya, jadi dia punya Singapura ya, dari region Singapura. Tapi untuk emailnya terdaftar ya, jadi ini kalian bisa lihat sendiri untuk boxnya. Bagian belakang itu variannya 128 GB. Terus model numbernya ZPA ya, warnanya Sierra Blue. Untuk emailnya ini dia aman ya, jadi si pembeli sebelumnya tuh dia udah daftarin emailnya ke website Kemenperin nih. Jadi dia beli tuh dari Singapura. Itu emang bener-bener emailnya aman. Jadi kita bisa gunakan sepuasnya tanpa worry, tanpa takut nantinya email akan keblokir dan jaringannya tidak muncul. Jadi kalau mau cek emailnya bukan di website Kemenperin ya, tapi di website Bea Cukai. Karena kalau untuk iPhone X Inter itu emailnya ceknya di sana. Kalau misalnya valid berarti dia udah pasti emailnya terdaftar dan pastinya aman untuk menggunakan SIM card yang ada di Indonesia. Oke, langsung kita buka aja untuk boxnya. Jadi seperti ini tampilan iPhone-nya, iPhone 13 Pro, cakep banget ya. Dia warna Sierra Blue dengan bagian stainless steel di bagian sampingnya. Terus di sini ada aksesorisnya, ada lightning cable. Ya, kalian tahu lah iPhone sekarang dia boxnya tuh tipis, jadi cuma ada lightning cable tanpa ada adaptor ya atau wall chargernya. Dan ini pun Type-C to Lightning ya. Kalau nggak salah 18 atau 20 watt gitu. Gue lupa untuk kecepatan chargingnya dari 13 Pro ini. Kemudian di sini ada buku-buku panduan kecil ya, kecil juga, nyesuaiin sama boxnya tipis dan juga dia kecil. Ada SIM ejector, ada stiker Apple, dan juga ada beberapa buku panduan ya, manual book dalam beberapa bahasa. Ya pastinya sering kita temui kalau misalnya beli iPhone baru ataupun second yang ada boxnya. Oke, kita tutup lagi, langsung beralih aja ke iPhone-nya. Oke, ini dia unitnya, iPhone 13 Pro. Dia punya stainless steel warna biru tuh cakep banget. Warna Sierra Blue dengan stainless steel warna biru, karena biasanya kan warna gold, warna putih atau silver, atau warna space gray. Dan ini warna birunya ciamik banget sih, mantep. Dan untuk bodinya juga terawat banget ya. Ini dibeli second, jadi dari pembeli sebelumnya tuh dia masih terawat banget. Gunainnya tuh aman ya, nggak ada boncel-boncel, nggak ada lecet-lecet yang berarti, dan dia juga sering pakai case, jadi bodinya aman dan terawat. Dan ini kan juga produk baru ya, belum lama-lama banget dari perusahaan Apple di akhir tahun lalu ya, 2021. Dan untuk frame bezelnya lu bisa lihat sendiri, kinclong banget. Bisa dibilang untuk kemulusan dari bodinya ini 99% kali ya. Dan layarnya juga masih cakep, nggak ada goresan, masih bagus. Lu bisa lihat sendiri, ini juga udah terpasang tempered glass ya, yang full. Oke, langsung kita nyalain aja iPhone-nya. Logo Apple. Oke, ini dia iPhone-nya udah nyala. Jadi ini udah gua setup, gua masukin SIM card gua juga. Langsung kita cek aja untuk general lalu about. Di sini lu bisa lihat sendiri iPhone 13 Pro berjalan di iOS terbaru saat ini, yaitu 15.2.1. Regionnya ZPA, dan lu bisa lihat sendiri di sini untuk masa garansinya tuh masih ada. Jadi di tanggal 7 bulan 11 dia pembelian awalnya. Tanggal 7 bulan 11 di 2021, jadi tahun depan ya, di tanggal 7, maksudnya di tahun ini, di tanggal 7 bulan 11 di tahun 2022 garansinya habis ya. Jadi emang belum lama ya dari pembelian kemarin. Ini yang variannya 128 GB ya, lu bisa lihat sendiri di sini. Jadi ini udah gue setup ya, udah gue masukin SIM card segala macam. Kemudian kita akan cek battery health-nya ya, nggak usah ditanya lah ya, battery health-nya masih 100%, ini masih baru banget. Jadi emang nggak ada pemakaian yang intens pakai game atau segala macamnya, ini masih aman banget. Ya kalau bisa dibilang iPhone 13 Pro di 2022 ya pastinya worth it banget lah, ini iPhone terbaru gitu kan. Walaupun kita belinya second, tetap aja di tahun ini adalah iPhone terbaru saat ini adalah iPhone 13 Pro series. Dan yang gue suka dari iPhone 13 Pro series tuh di sini lu bisa lihat sendiri untuk layarnya tuh 120 Hz ya. Jadi kalau di scroll gitu tuh enak banget itu. Beda banget itu kalau misalnya kita pakai iPhone yang 60 Hz ke 120 Hz, itu kerasa banget bedanya. Ini turutonnya juga masih nyala, udah pastilah ya. iPhone belum bongkaran, iPhone baru, tapi belinya second. Jadi turutonnya masih aktif. Buat yang seneng pakai turuton tinggal dinyalain aja. Tapi gue pribadi sih nggak senang pakai turutonnya, jadi gue matiin aja untuk turutonnya. Kalau secara performa ya lu nggak usah tanya lagi lah, iPhone terbaru kan, A15 Bionic, ini A15 Bionic yang
dipunya dari 13 Pro chipsetnya. Kalau untuk RAM ya sebenarnya Apple nggak kasih tahu ya, tapi desas-desusnya sih bilang RAM dari iPhone 13 Pro ini 6 GB. Ya segitu aja sih buat para Apple user udah cukup banget karena nggak mentingin RAM banget sih. Dan lu bisa lihat sendiri di sini gue pakai SIM card 2 ya. Jadi ini bukan yang dual SIM, ini adalah single SIM tapi yang satunya eSIM pakai SmartFriend yang eSIM SmartFriend. Karena di Indonesia baru itu aja yang muncul untuk eSIM-nya. Dan itu berjalan mulus ya. Dua-duanya udah gue paketin dan gue coba. Keduanya itu aman ya. Gue udah paketin, gue udah kasih internet semua. Jadi tinggal dipakai aja dan itu aman banget sih. Gue punya jaringan WiFi juga pas dipakai juga aman. Jadi nggak ada kendala juga untuk jaringan WiFi maupun selulernya. Dipakai scrolling YouTube itu paling enak sih menurut gue. Karena ya itu tadi 120 Hz ya. Scrolling YouTube, terus mainin Instagram itu ya enak aja di mata gitu kalau untuk iPhone 13 Pro ini. Jadi ya buat kalian yang seneng dengan layar 120 Hz ya mending beli 13 Pro ketimbang iPhone 13 ke bawah ya, karena iPhone 13 itu masih 60 Hz belum 120 Hz. Ya mungkin nanti di iPhone 14 series yang 14 dan 14 Pro udah dikasih 120 semua mungkin. Kalau misalnya ya gue senang banget sih. Dan untuk kamera di sini keren banget sih, untuk lensa zoomnya juga dia sampai detail banget ya, sampai 15 kali lipat. Dan untuk ultrawide-nya juga ada. Jadi ini masih berfungsi semua, masih aman banget. Karena dia punya tiga boba ya, 3 boba yang besar-besar itu kamera telefoto, wide dan juga ultrawide ya untuk yang 13 Pro ini. Dan untuk zoomnya tadi nyampe 15 kali ya untuk yang digitalnya. Dan untuk yang zoom optiknya dia sampai 3 kali ya. Di iPhone 13 Pro juga dia punya portrait mode malam ya di kamera belakangnya, yang sementara iPhone 13 ke bawah itu dia belum punya. Apple Pro RAW dan juga Smart HDR di iPhone 13 Pro itu pastinya jadi keunggulan ya untuk iPhone 13 Pro series. Dan untuk perekaman videonya nggak usah ditanya lagi ya, Apple emang paling jago dalam merekam video ya, dalam perekaman. Kamera perekamannya tuh dia cakep banget, yang mana mampu merekam 4K sampai kecepatannya tuh 60 fps ya, atau 60 fps. Dan juga untuk perekaman video HDR dengan Dolby Visionnya juga dia sampai 4K juga ya, 4K-nya 60 fps juga. Kamera depannya juga cakep banget, punya resolusi 12 megapiksel, bukannya f2.2. Kerennya lagi dia juga bisa ngerekam video 4K HDR ataupun enggak itu dengan resolusi yang sama ya, 4K 60 fps, dan itu mantap banget sih menurut gua. Oh ya, gue lupa, jadi di kamera depan maupun belakang dia juga punya cinematic mode ya. Itu ya salah satu keunggulan juga yang kita nggak dapetin di iPhone seri sebelumnya. Kalau untuk fitur ya dia juga punya Face ID ya. Face ID-nya gue nggak tahu generasi berapa kalau kita hitung. Yang pertama kan iPhone X, terus XS dan XR tuh mungkin jadi kedua ya, karena di rilisnya sama. Ketiganya 11 series, keempatnya 12 series. Mungkin ini jadi Face ID generasi kelima ya. Gue juga nggak tahu, Apple nggak kasih tahu ini generasi keberapa. Tapi kalau kita urutin secara chipset ya, itu dia punya Face ID generasi kelima mungkin aja. Oh ya, gue sampai lupa. Jadi iPhone ini juga punya fitur MagSafe ya, salah satu fitur unggulan di iPhone 12 ke atas. Jadi dia bisa pakai MagSafe, dan Apple juga udah jual secara terpisah MagSafe-nya. Tapi gue nggak beli karena mahal banget ya. Jadi di sini gue pakai MagSafe ala-ala dari Keep ya. Jadi ini power bank yang bisa support MagSafe juga. Jadi tinggal kita tempelin aja, dia akan langsung ngecas ya. Jadi kalau mau dibawa kemana-mana pun gampang, simple, dan juga ini kecil, pastinya enteng di tangan. Dan kalau dipakai juga dia nggak kerasa tebal banget sih, karena tipis banget ini. Jadi kayak pegang HP aja gitu, tinggal tambah tebal sedikit doang. Dan pastinya nggak dipakai lama ya, namanya powerbank kan untuk kebutuhan urgent aja. Jadi MagSafe ini fitur yang sangat keren banget menurut gua. Oke, gue rasa gitu aja ulasan gue mengenai iPhone terbaru saat ini, 13 Pro di 2022. Ngomongin worth it atau enggak ya, udah pasti worth it banget ini iPhone terbaru, walaupun tahunnya beda. Kalian nggak akan dapetin iPhone terbaru pada saat ini kecuali iPhone 13 Pro series ini. 17 juta untuk iPhone 13 Pro 128GB X Inter yang emailnya terdaftar, ya menurut gue worth it aja ya. Mungkin untuk X iBox juga segitu. Tinggal kalian sesuaiin aja budget kalian, sesuaiin aja keinginan kalian, pengennya yang kayak gimana iPhone-nya. Tapi gue lebih nyaranin ya iBox aja sih, jadi lebih enak aja gitu, nggak usah berurusan sama bea cukai, tinggal beli dan lu dapetin apa yang lu pengen gitu. So gue rasa gitu aja video dari gue, semoga bisa bermanfaat. Selamat besok Senin.